Pendidikan dan pelatihan merupakan serangkaian proses belajar guna meningkatkan keterampilan praktik daripada teori, sehingga peserta dapat memperoleh pengetahuan, keahlian, dan kemampuan, dan akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja peserta di lingkungan kerja. Efektivitas pendidikan dan pelatihan dapat diukur dengan melaksanakan suatu sistem evaluasi menyeluruh dan menghasilkan cakupan target pemangku kepentingan serta pihak penyelenggara, sehingga tujuan untuk mengubah tingkah laku peserta dapat tercapai. Apa yang dimaksud dengan evaluasi model Kirkpatrick? Model Kirkpatrick dikembangkan oleh Dr. Donald Kirkpatrick pada tahun 1959. Model ini merupakan metode evaluasi pelatihan yang menggunakan pendekatan terstruktur dengan 4 tingkatan. Evaluasi model Kirkpatrick dilakukan dengan 4 tahap, sehingga dikenal sebagai The 4-Level Techniques for Evaluation Training Program. Level evaluasi yang dilakukan meliputi dimensi reaksi, level 1, pembelajaran level 2, perilaku level 3, dan hasil level 4. Bagaimana evaluasi model Kirkpatrick diterapkan dalam program penyuluhan pemupukan berimbang? Dalam pelaksanaan program penyuluhan pertanian pemupukan berimbang, tentu saja perlu dilakukan persiapan penyuluhan yang meliputi identifikasi potensi wilayah, penyesuaian dengan program yang telah disusun oleh penyuluh, serta RKTP penyuluh, menetapkan model dan metode penyuluhan, serta instrumen penilaian peserta, dan membuat lembar persiapan penyuluhan. Secara sederhana, lembar persiapan penyuluhan dapat diartikan sebagai lembar yang memuat hal-hal pokok yang harus dipersiapkan dan dikerjakan saat berlangsungnya penyuluhan. Sedangkan bila merujuk pada apa yang dikatakan Dandan 2011 mengatakan bahwa LPM adalah rencana desain kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan untuk setiap kali sesi pertemuan. Ini terkait sinopsis materi penyuluhan. Sinopsis materi penyuluhan merupakan ringkasan dari materi penyuluhan yang akan disampaikan dalam pelaksanaan penyuluhan. Berikut ini merupakan evaluasi Kirkpatrick level 1, evaluasi reaksi. Didapatkan hasil bahwasanya petani merasa puas dengan program ini, baik pada tahap sosialisasi dengan nilai 2,79 dan pada pendampingan dengan nilai 2,88. Nilai tertinggi terdapat pada variabel keterlibatan petani. Aktivitas peserta juga penting agar forum pelatihan berjalan dua arah. Hal ini terlihat pada aspek keterlibatan peserta yang relatif tinggi dengan nilai 3,0. Nilai terendah pada aspek waktu sosialisasi dengan nilai 2,10. Hal ini dikarenakan petani memiliki kesibukan yang banyak, di mana petani bukan sebagai mata pencaharian yang utama. Dengan kesibukan tersebut, waktu yang terbatas harus dimanfaatkan lebih efektif. Pelaksanaan pelatihan dimulai pada pukul 08.00 hingga 12.00 WIB, sedangkan sarana dan prasarana menduduki nilai 2,82. Hal ini pada saat pendampingan selaku fasilitator mendampingi dengan alat uji tanah yang memadai, pemantauan tanaman dengan bagan warna daun, serta penggunaan drone sebagai sarana pendukung program. Selanjutnya, pada evaluasi pembelajaran didapatkan dengan melakukan pre-test dan post-test. Analisis data menggunakan software SPSS 26 dengan menggunakan uji non-parametrik yaitu uji Wilcoxon. Hasilnya dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan data tersebut didapatkan hasil bahwasannya tidak adanya selisih negatif atau penurunan dari nilai pretest ke nilai posttest. Jadi, terjadi peningkatan nilai dari pretest ke posttest di mana responden mengalami peningkatan pengetahuan setelah dilakukannya penyuluh sebesar 5,50. Sedangkan jumlah ranking positif sebesar 55,0 dan tidak adanya persamaan antara nilai pretest dan posttest antar responden. Berdasarkan dari output SPSS terlihat bahwa Sigtutile bernilai 0,004 karena nilai 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan hasil posttest, sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan petani. Selanjutnya, evaluasi level 3 yaitu evaluasi perilaku. Ukuran level perilaku dimaknai sebagai penerapan materi pelatihan dalam kegiatan budidaya padi
Pada tahap ini, evaluasi dilakukan dengan mengukur perilaku sejauh mana perubahan perilaku yang muncul karena peserta mengikuti program pelatihan. Berdasarkan wawancara dan FGD yang dilakukan 1 bulan setelah program pelatihan, temuan menunjukkan bahwa semua peserta telah menerapkan pemupukan berimbang pada budidaya tanaman padi. Selanjutnya yang terakhir, evaluasi hasil. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk menilai dampak pasca pelatihan seperti peningkatan kualitas, produktivitas, atau tingkat keselamatan. Tidak ada waktu yang spesifik dalam melakukan evaluasi tahap ini, tergantung spesifikasi materi dan konteks pelatihan. Dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi ukuran dalam melihat efek dari suatu program. Pada tahap ini, evaluasi belum bisa menghasilkan bukti yang terukur secara kuantitatif. Namun, beberapa potensi keberhasilan sudah bisa dilihat, misalnya pada aspek ekonomi, di mana peningkatan produktivitas sebesar 17% pada tanaman padi, sehingga petani memperoleh pendapatan tambahan dalam proses budidaya ini. Kesimpulan bahwasanya program penyuluhan pemupukan berimbang mendapatkan hasil yang baik dinilai dari level reaksi, level pembelajaran, level perilaku, hingga level hasil, menunjukkan peningkatan yang positif. Diharapkan dengan adanya program ini, penyuluh serta petani dapat bekerja sama untuk membangun pertanian yang berkelanjutan dengan menggunakan pupuk sesuai dengan takaran dan dapat menggunakan pupuk organik dalam proses budidaya.